Baik, selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita memasuki pelajaran agama untuk kelas 10 di semester ganjil SMA Negeri 1 Beringin. Karena itu, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran agama kita, terlebih dahulu kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami boleh kembali mengikuti pelajaran untuk mengenal apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bimbing kami di dalam mengikuti pelajaran ini, dan terkhususnya buat anak-anak kami yang akan menerima pelajaran ini, Tuhan. Engkau berikan dia pengetahuan, memberikan hikmat bagi dia, supaya mereka boleh memahami apa yang menjadi perintah-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan memasuki pelajaran kita di hari ini dengan ada 3 topik. Yang pertama, bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan masuki bab yang pertama, bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Sebagai pribadi yang dewasa, artinya kedewasaan di dalam Tuhan. Bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Atau hidup orang Kristen yang hidupnya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita membahas berlakunya takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan di sini saya jabarkan, takut akan Tuhan adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas diri dan kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada. Artinya bahwasanya mengakui bahwasanya Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita sepenuhnya. Mau posisi kita dimanapun, mungkin di rumah, atau mungkin di sekolah, atau mungkin kita lagi berpergian ke tempat-tempat wisata. Nah, Tuhan berdaulat atas dimanapun kita berada, atas hidup kita sepenuhnya. Jadi pemahaman takut akan Tuhan seperti itu terkait erat dengan sikap kita dalam beribadah, sikap kita akan keyakinan kita, bahkan sikap kita atas iman, bahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan hal ini harus terlihat nyata dan jelas dalam perbuatan kita. Perbuatan sehari-hari, perbuatan kita mungkin dimanapun berada, perbuatan kita lagi kita belajar, perbuatan kita lagi beribadah di gereja kita masing-masing, bahkan di rumah tangga, di hadapan kedua orang tua kita. Jadi dalam hal ini harus terlihat nyata. Jadi ibaratnya enggak hanya sekedar ya aku percaya, ya percaya, enggak sekedar begitu nak. Tapi terlihat dengan nyata bahwasanya ada ketakutan yang jelas di dalam perbuatan kita sehari-hari. Atau mungkin saya contohkan begini. Dalam satu waktu mungkin orang tuamu meletakkan uang di atas meja dan saat itu terlupa untuk mengambil uang tersebut. Lalu orang tuamu pergi keluar rumah. Kemudian kamu berpikir untuk mengambil uang itu. Nah, sikap perbuatan yang takut akan Tuhan itu, yang dia wujudkan dalam hidupnya sehari-hari,
Yang harus dia nampakkan jelas, dia harus berpikir begini, ini bukan uang saya. Saya tidak berhak untuk memiliki uang ini. Karena uang ini adalah uang dari orang yang mempunyainya. Dan kamu harus berpikir bahwasanya uang itu adalah milik si Anu. Dan saya tidak boleh mengambilnya. Inilah salah satu sikap kepribadian seseorang yang nampak terlihat jelas yang dia ungkapkan dalam hidupnya sehari-hari. Inilah aku yang takut akan Tuhan. Kira-kira itu konsep yang menyatakan kita ini takut akan Tuhan. Anak-anakku takut akan Tuhan. Cukup jelas ya? Iya. Kita lanjut. Akibat takut akan Tuhan. Ya, ada bacaan kita di sini dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Lalu ada bacaan yang kedua di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-29. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Bahkan Yeremia 32 ayat ke-39 sampai ayat yang ke-40. Ini diceritakan mengenai akibat takut akan Tuhan. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini, nanti coba baca di rumah masing-masing, supaya lebih jelas membacanya, minta Tuhan tuntun, minta Tuhan supaya ajari, supaya diberikan hikmat, pengetahuan untuk mengerti akan firman yang empat yang terpapar di pembelajaran kita hari ini. Baik, beberapa hal akibat takut akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, akan mengikatkan kita terus-menerus untuk tidak berbuat dosa. Mengikatkan atau mengingatkan kita terus-menerus untuk tidak berbuat dosa. Iya. Tidak berbuat dosa. Di dalam Keluaran 1 ayat ke-17, kemudian di pasal 20 ayat 20, di situ dituliskan ya dalam firman Tuhan ini supaya kita terus diingatkan untuk tidak berbuat dosa. Yang kedua, takut pada yang lain akan hilang. Matius 10 ayat ke-6. Atau dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa poin selanjutnya? Akibat takut akan Tuhan akan menghasilkan integritas karakter Kristus. Ya, integritas karakter Kristus itu suatu perbuatan yang dimana dia mencontohkan kehidupan Kristus yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Integritas karakter, ya, pedoman kita di dalam kehidupan kita seorang Kristen, yaitu Kristus. Yesus Kristus sebagai pedoman kehidupan kita di dalam melakukan takut akan Tuhan. Nah, nanti tertulis di dalam Nehemia 5 ayat ke-15, lalu di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Silakan baca nanti di rumahnya. Silakan buka ayat firman Tuhan ini. Di sini akibat takut akan Tuhan akan menghasilkan integritas atau karakter Kristus yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Lalu apalagi akibat takut akan Tuhan? Yang keempat, memacu kita untuk taat. Taat di sini mengatakan bahwasanya dia mungkin bisa dikatakan setia taat. Taat beribadah, taat untuk berdoa, taat memberikan persembahan kepada Tuhan. Sifat taat ini menunjukkan dia seorang yang rajin, seorang yang
mungkin peduli, orang yang mungkin patuh. Apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan, sifat taat, akan terpacu ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kelima apa? Akibat takut akan Tuhan, maka dia akan mengambil pelayanan akan lebih efektif. Apa pelayanan akan lebih efektif ini? Pelayanan yang akan lebih efektif adalah sesuatu perbuatanmu untuk melayani orang atau melayani di gereja Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan akan lebih ditingkatkan. Melayani orang tuamu akan kau tingkatkan. Di dalam hal belajar akan kau tingkatkan. Di dalam hal beribadah akan kau tingkatkan. Lebih efektif lagi. Kalau dulunya mungkin kamu sering bolong-bolong, jamnya sering bolong-bolong, nah ini harus kau akan lebih efektif. Itu karena apa? Karena kau takut akan Tuhan. Akan timbullah 5 poin ini yang akan tercipta dalam kehidupanmu. Ini anak-anak kau harus tekankan dalam hidupmu. 5 poin ini akan tergambar dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Kita lanjut. Di sini dikatakan ada yang ketiga hal-hal yang menghambat kita takut akan Tuhan. Ternyata anak-anakku sekalian, ada orang-orang yang memang tidak takut akan Tuhan. Atau bisa saya gambarkan, udah, Tuhan itu nggak ada. Sekarang hidupku ini karena aku yang menjalani. Nah, hal-hal yang menghambat kita takut akan Tuhan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama katanya mengenai kedagingan kita. Yang kedua itu karena iblis. Yang ketiga pengaruh dunia yang salah. Nah, saya akan jabarkan yang pertama mengenai kedagingan kita. Kedagingan kita. Jadi sifat kedagingan atau yang bisa saya gambarkan karakter kehidupan kita yang mana terbentuk karena hormon, karena pengaruh genetitas dari keluarga. Atau mungkin karena orang tuanya dulu punya sifat pemarah akan mengalir kepada anaknya. Nah, sifat kedagingan, sifat pemarah ini akan bisa mengakibatkan kita nggak takut akan Tuhan. Kedagingan kita suka emosi, marah-marah, suka mencuri, suka mengintip, suka apa lagi? Suka memukul temannya, suka mengejek, suka membuli. Ini sifat kedagingan kita. Akhirnya kita tidak takut akan Tuhan. Yang sangat menonjol mengakibatkan kita nggak takut akan Tuhan. Nah, poin yang kedua karena apa? Karena ada iblis yang membuat kita itu terpengaruh akan kondisi keimanan kita. Jadi sehingga kita nggak takut lagi. Tuhan itu udah lebih condong kepada iblis yang menggoda. Lebih condong kepada iblis yang menggoda kita. Nah, poin yang ketiga, pengaruh dunia yang salah. Pengaruh dunia yang salah. Atau bisa saya katakan lebih jelasnya, pengaruh karena kamu bergabung pada lingkungan-lingkungan yang salah. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk
akan merusakkan kebiasaanmu yang baik. Nah, mungkin kamu bergaulnya sama orang yang suka keluyuran malam, suka pakai narkoba. Kamu bergaul di sana, sehingga apa yang baik yang selama ini kamu sering lakukan, itu akan hilang karena kamu bergaul pada posisi yang salah, orang-orang yang salah. Nah, akibatnya ini akan menimbulkan kau tidak takut akan Tuhan. Perhatikan pergaulanmu, perhatikan teman-temanmu, perhatikan lingkunganmu. Karena pengaruh dunia yang salah akan mengakibatkan kau tidak takut akan Tuhan. Salah satu contoh, gadget yang kita pegang. Sebenarnya gadget ini nggak salah. Tetapi pengaruh dunia yang kita lihat sekarang gadget banyak disalahfungsikan. Ya kan? Seharusnya gadget itu mungkin bisa berkomunikasi antara kamu dengan orang tua, antara kamu dengan bapak ibu guru. Ini gadget difungsikan bukan untuk yang positif. Sekarang gadget di dalamnya banyak cerita-cerita porno, cerita-cerita yang negatif-negatif. Bahkan gadget sekarang dibuat orang untuk membuli temannya. Saya kira ini kan pengaruh yang buruk, sehingga yang dulunya kau takut akan Tuhan karena gadget yang kamu pegang sekarang terpengaruh. Kamu jadi nggak takut akan Tuhan. Jadi gambaran yang ada di sekelilingmu kau perhatikan. Jangan sampai mengakibatkan pola hidupmu tidak takut akan Tuhan. 3 poin ini. Saya kira sudah mengerti anak ya? Iya. Kita lanjutkan. Nah, belajar takut akan Tuhan melalui firman Tuhan. Untuk dapat belajar akan Tuhan, takut akan Tuhan, baca di dalam firman Tuhan Mazmur 34 ayat ke-10 dan Mazmur 12 pasal 12. Yang kedua di dalam Ulangan 17 ayat 18 sampai dengan 19. Kemudian di dalam Ulangan 31 ayat ke-13. 3 firman Tuhan ini akan mengarahkan kepadamu bagaimana kau akan belajar untuk takut akan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, nanti coba terangkan di sana, mungkin kamu tuliskan di bukumu, rangkumkan, simpulkan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 dan Mazmur pasal ke-12 yang menjelaskan isi firman Tuhan ini. Beginilah caranya di dalam melakukan takut akan Tuhan. Yang ke B, di dalam Ulangan 17 ayat 18 sampai dengan 20, rangkumkan di sana bagaimana cara belajar takut akan Tuhan. Begitu juga selanjutnya dalam Ulangan 31 ayat yang ke-13. Bagaimana belajar supaya takut akan Tuhan. Baik, selanjutnya bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Ini yang perlu, yang harus kita tingkatkan. Ini yang perlu kita ciptakan, bertumbuh. Arti bertumbuh itu, saya ibaratkan, saya contohkan sama seperti benih ya yang kita tanamkan di tanah. Saya contohkan benihnya ini ya biji kacang hijau. Saya bilang biji kacang hijau. Benih ini saat kita tanamkan di tanah, saat dia mulai tumbuh, dia akan menancapkan pertama akarnya dulu. Sesudah dia akar, maka baru akan muncul yang namanya
batang disertai dengan daun. Mulai bertumbuh, ada daunnya yang pertama, daun kedua. Nah, pertumbuhan inilah yang namanya bertumbuh. Ada akarnya, ada batangnya, dan mulai ada daun. Kalau kita tunggu sampai beberapa lama, mulai akan menghasilkan bunganya. Dan sesudah ada bunganya, ada buahnya. Nah, kita disuruh bertumbuh ya dalam takut akan Tuhan. Nah, pertumbuhan tadi kan nggak langsung tiba-tiba ekspres. Ya, bertumbuhnya. Pertama, 1 hari 2 hari akar mulai keluar. Hari selanjutnya mulai ada batang. Hari selanjutnya mulai ada daun. Minggu selanjutnya mulai ada nampak dia bunganya. Nampak dia ada buahnya. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Jadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan sebagai berikut. Ada 5 dia katakan di sini. Yang pertama, melihat takut akan Tuhan sebagai hal yang indah dan menarik. Ya, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, melihat takut akan Tuhan sebagai hal yang indah dan menarik. Buat ini yang menjadi hal yang menarik, nak. Buat sesuatu yang takut akan Tuhan ini sesuatu yang indah, ya. Jadi kamu nggak akan merasa bosan, kau nggak akan merasa ketakutan, ya. Maka dalam Amsal dituliskan di situ ayat yang pertama ya, pasal yang pertama ayat ke-17, kemudian pasal 19 ayat 23, pasal 10 ayat 27, pasal 14 ayat 24, pasal yang kelima ayat ke-16, pasal yang ke-22 ayat yang keempat, pasal ke-31 ayat 30. Di situ digambarkan bahwasanya dalam takut akan Tuhan itu harus kau ciptakan sesuatu yang indah dan menarik. Yang ke-B, takut akan Tuhan melihat Allah lebih besar daripada masalah kita. Ini bisa kita bandingkan melalui kisah Ayub. Kita tahu kisah Ayub, ya. Ayub yang hidupnya orang yang saleh di hadapan Tuhan, kemudian hidup yang benar di hadapan Tuhan, ya. Bahkan anak-anakku sekalian, kita lihat kehidupan Ayub yang sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Sampai-sampai dia hilang segalanya, anak, istri, bahkan seluruh tubuhnya penuhi dengan luka-luka, borok-borok yang membuat orang merasa prihatin. Takut akan Tuhan akan menggambarkan melihat Allah lebih besar daripada masalah kita. Ayub punya masalah dalam hidupnya. Apa masalahnya? Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan hartanya, bahkan tubuhnya yang dipenuhi oleh luka-luka. Tetapi dia tidak melihat apa yang menjadi kondisi dalam hidupnya. Dia melihat Allah yang begitu besar, ya, melebihi daripada masalah yang Ayub alami. Yang ke-C, takut akan Tuhan membawa kita karena di situ ada selamat dari murka Allah. Takut akan Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan dari murka Allah. Yang keempat, takut akan Tuhan karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Melayani Tuhan, ya. Konsep melayani artinya melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Di mana kita bisa melayani Tuhan? Di mana saja boleh.
Di sekolah kita bisa melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan yang baik. Apa itu melakukan yang baik itu? Contoh, kita melihat kondisi kelas kita yang jorok. Lalu kita ambil sapu, kita bersihkan. Apalagi, contoh, kamar mandi kita dalam kondisi jorok, bau. Ambil air, siram, bersihkan. Apalagi contoh melayani Tuhan di dalam keluarga kita. Melayani orang tua, memberikan orang tua makan, minum, memperhatikan orang tua kita yang sakit. Itu juga melayani Tuhan. Itu konsep pelayanan. Bukan pelayanan itu bukan hanya sekedar di gereja lalu kita ambil bagian, lalu kita katakan kita melayani Tuhan. Bukan. Konsep melayani Tuhan, melakukan yang baik, itu melayani Tuhan. Yang kelima, takut akan Tuhan, karena Tuhan memimpin kehidupan kita sampai akhir zaman. Kita percaya kehidupan kita akan Tuhan pimpin sampai nanti akhir zaman. Selanjutnya apa yang kita harus bicarakan, nak? Nah, tidak lebih takut pada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Nah, ini poin yang kedua. Kita disuruh supaya tidak lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Ya. Coba perhatikan, kadang-kadang kan kita lebih sering takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau ada uang terletak di atas meja, biasanya kita lebih takut kepada manusia. Saya contohkan ya kan, waktu kita mulai punya niat mau mengambil uang itu, pasti gerakanmu pertama melihat kiri dan kanan. Melihat kiri dan kanan, ada enggak orang? Ada enggak orang yang melihat aku mengambil uang ini? Nah, padahal kau enggak tahu. Tuhan melihat dari atas, kau mau mengambil uang itu. Nah, konsep ini menunjukkan kepada kita diajarkan supaya tidak lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Nah, di sini pengertiannya dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI diungkapkan bahwa ada beberapa kata berikut, ya. Yang pertama, tidak artinya menolak. Yang B, lebih artinya melewati yang semestinya. Yang C, takut berarti merasa gentar atau ngeri terhadap sesuatu, atau merasa tidak berani, atau khawatir, atau gelisah. Yang ke D, kepada artinya yang menandai tujuan. E, manusia yang sama dengan sesama. F, daripada artinya pembanding. G, Tuhan adalah pencipta manusia yang kepadanya kita harus takut, takluk, tidak lebih takut pada manusia daripada kepada Tuhan. Menolak merasa takut atau gentar yang melebihi batas kita sebagai manusia. Karena rasa takut seperti itu hanya layak ditujukan kepada diri kita sendiri. Nah, bandingkan dengan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8, dan di dalam Amsal 29 ayat 25. Nanti baca di rumahmu dan perhatikan ayat firman Tuhan ini. Baik, kita akan lanjut pembelajaran kita di pagi ini. Selanjutnya, yang kedua, hal-hal yang menyebabkan kita takut kepada orang lain. Ini ada hal-hal yang menyebabkan kita takut kepada orang lain. Hal yang mendasar
yang menyebabkan kita takut kepada orang lain adalah hal yang mendasari yang menyebabkan kita takut kepada orang lain adalah pertama, karena kita tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar mengenai Tuhan. Itu poin yang pertama. Karena kita tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar mengenai Tuhan. Nggak kita kenal sesungguhnya siapa Tuhan itu. Nggak kita tahu bagaimana karakternya Tuhan itu. Nggak kita tahu bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang membuat ini membuat kita yang menyebabkan kita lebih takut kepada orang. Nggak kita kenali siapa Tuhan kita. Kita mungkin hanya kenal bapak kita. Karena kalau bapak kita marah, dia ambil sapu lidi, lalu dia pukul kuat-kuat kalau kita mencuri. Karena bapak kita tidak suka melihat kita mencuri, akhirnya kita tidak mencuri. Atau takut kelihatan sama bapak kita mencuri. Padahal Tuhan itu mungkin lebih tidak suka melihat kita mencuri. Tidak mengenal siapa Tuhan kita itu yang memperhatikan kita. Nah, yang kedua apa? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Jadi, dari kedua permasalahan inilah yang menyebabkan munculnya beberapa rasa takut kita kepada orang lain, yaitu yang pertama, kita takut dipermalukan orang lain. Kejadian 3 ayat ke-7. Yang kedua, takut ditolak orang lain. Dalam bacaan kita 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Kemudian Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Yang ketiga, yang ke-C, takut orang lain menyakiti kita. Takut orang lain menyakiti kita. Dalam bacaan kita Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Lalu Kejadian 22 ayat 12. Kita lanjutkan, beberapa akibat jika kita takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Ini ada akibatnya. Kalau kita lebih takut sama manusia dibandingkan takut kepada Tuhan. Jadi ada akibatnya, Kalaupun seandainya kau mengambil sesuatu barang, satu barang, kau lebih takut kepada manusia, nggak takut kepada Tuhan, akibatnya ada. Akibatnya apa? Yang pertama apa? Yang A itu apa? Pemahaman kita kepada Allah akan terlepas dari sumbernya yang otentik, yakni Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, manusia akan lebih cenderung berfokus pada pengalaman, yang subjektivitasnya, yakni akan lebih mengutamakan perasaannya dibandingkan firman Tuhan. Yang ketiga, manusia akan lebih mementingkan semangat individualisme dibandingkan semangat kebersamaan dalam segala hal. Itu yang menyebabkan kalau gitu tuh lebih takut sama manusia daripada kepada Tuhan. Itu. Jadi tiga ini membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ketiga poin ini yang akan mengakibatkan jika kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan, kita akan lebih, pemahaman kita kepada Tuhan akan terlepas
dari sumbernya. Siapa sumbernya itu? Itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang otentik, yakni Alkitab. Alkitab itu kita imani, kita percayai sebagai firman Tuhan. Kita akan terlepas dari situ. Yang kedua, kita akan lebih cenderung berfokus pada pengalaman kita. Ya, pengalaman yang subjektivitasnya yakni akan lebih mengutamakan perasaan kita dibandingkan firman Tuhan. Ya, atau bisa dikatakan egois lah, mungkin begitulah. Ya. Yang ketiga, manusia akan lebih mementingkan semangat individualisme, ya, mementingkan diri sendiri. Kita akan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Egois, nggak mau menolong orang, nggak mau membantu orang. Siapa lu, siapa gue. Uruslah urusanmu sendiri, aku urus urusanku. Itu akibatnya kalau kita tidak takut akan Tuhan. Nah, inilah anakku yang saya harus kasih tahu sama kalian. Yang saya harus beritahukan bahwasanya kita harus hidup takut akan Tuhan. Beginilah yang saya harus bisa sampaikan. Lebih kurangnya nanti kita lebih banyak belajar melalui firman Tuhan, ya. Dan hari ini saya sudahi dulu, dan saya berdoa supaya kita lebih sehat lagi dan saling menjaga kesehatan kita seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, bahwasanya kita tetap harus belajar di rumah. Ya. Belajar di rumah, tetap menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, ya. Di social distancingnya supaya dikurangin, ya, jangan banyak berkerumun di mana-mana. Lalu jaga imun tubuh supaya kita sama-sama sehat. Bapak sehat, kalian sehat, orang tua kita sehat, keluarga kita sehat, dan kita akan bisa bersama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan di hari yang akan datang. Sekianlah dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.